beban yang ditinggalkan oleh founding person kita tuh. Karena kritisisme, argumentasi, duel pikiran itu dilatih dari awal kemerdekaan. Waktu kita bikin konstitusi, isinya adalah argumentasi. Bahkan satire tuh, tokoh-tokohnya sangat piawai dalam soal. Bung Karno orasinya bagus, logikanya bagus. Haji Agus Salim, Nasir segala macam. Jadi sebetulnya saya hanya mengembalikan kemampuan kita yang tertunda karena politik dibikin riuh oleh sensasi sentimen. Karena itu saya katakan bahwa politik itu harus diisi dengan argumen, bukan dengan sentimen. Nah, fasilitas itu yang saya pakai untuk mengevaluasi kepemimpinan Presiden Jokowi. Karena saya tidak melihat di situ ada logika yang bagus, ada retorika yang bagus. Jadi saya hanya ingin mengingatkan, negeri ini didirikan oleh pikiran loh, itu kira-kira. Nah, karena itu kemudian jadi viral, itu bukan tanggung jawab saya. Itu tanggung jawab dari lawan debat saya, bikin viral. Dan saya ingin bikin satu formula bahwa bangsa ini harus memilih membangun jalan pikiran lebih dulu sebelum membangun jalan tol. Itu Oke, dengan Gus Dur saya berteman karena kita dulu bikin yang namanya Forum Demokrasi itu, Fordem itu, yaitu gerakan oposisi dengan kekuatan narasi juga terhadap pemerintahan Presiden Soeharto. Saya nggak tahu siapa yang bocorin saya menulis pidato. Saya nggak menulis pidato, saya menulis risalah-risalah semacam press release untuk dibagikan dan dibacakan tentu oleh Gus Dur. Tetapi seringkali Gus Dur itu anggap bahwa ya udah yang dibagikan lain, yang saya ucapkan lain. Kadang-kadang di pers dia bilang itu yang dibagikan ke kalian itu yang bikin Rocky Gerung gitu. Tapi saya mau ngomong yang lain. Karena Gus Dur enak aja kan bercanda-bercanda begitu. Jadi nggak ada halangan itu. Soal partai, saya bikin partai SRI namanya, Serikat Rakyat Independen. Dan memang dimaksudkan untuk Sri Mulyani. Tapi itu maksud yang agak tricky sebetulnya. Karena kita cuma mau uji seberapa kuat middle class terutama mau memberi peluang pada politik yang basisnya value dan argument itu. Ternyata gagal, nggak bisa ikut pemilu. Partai itu sampai sekarang masih ada. Jadi saya tetap masih punya partai, kan tercatat di Kementerian Hukum dan Hukum kan. Jadi kalau soal kritik pada presiden, saya memang tidak ingin menyisahkan ruang, sebab begitu ruang itu disisakan tadi seolah-olah memberi aplaus pada kekuasaan, lalu gerombolan penjilat, kaum fanatik yang tanpa argumen mendukung presiden itu lalu hura-hura tuh. Saya sering bertengkar dengan Akbar Faisal, tapi karena saya lihat Akbar punya kemampuan membela presiden dengan argumentasi tuh. Kalau itu saya hormati tuh, karena itu kita bisa bertengkar. Tapi nggak punya argumen kan saya nggak mungkin bertengkar kan. Saya hanya bertengkar dengan orang, bukan dengan barang atau separuh orang gitu kan. Jadi itu yang bikin orang marah. Tapi yang lebih penting adalah tentu presiden terpilih dengan dua dukungan, yaitu legalitas dan legitimasi. Legalitas adalah aturan negara, aturan hukum. Beliau terpilih. Tetapi bagi saya waktu itu legitimasinya tidak ada atau sangat kurang. Jadi saya ingin tambah legitimasi itu dengan memberi kritik justru. Nah sekarang yang terjadi adalah dalam politik sekarang, tetap presidennya legal, tetapi legitimasinya drop terus. Bahkan saya baca gara-gara demo ini, seluruh pers dunia dari Yerusalem sampai Washington, dari Moskow sampai Melbourne, itu menghujat pemerintah Indonesia dengan satu kesimpulan, demokrasi hilang di dalam pemerintahan presiden. Jadi pasti mereka bukan karena saya kompori kan, lalu juga pada kesimpulan yang sama. Jadi itu satu situasi politik yang real, yang memerlukan evaluasi dengan tingkat kedinginan berpikir, bukan karena marah-marah. Saya nggak pernah marah pada Pak Jokowi sebagai manusia. Yang saya marah adalah jalan pikiran kabinet di dalam mengatasi problem sosial. Dan saya terangkan itu dengan argumentasi, dengan logika. Nah kalau orang nggak setuju, ya saya anggap bahwa memang harus ada yang nggak setuju. Sebab kalau orang setuju pada saya jadi otoriter di dalam argumentasi kan. Gitu. Soeharto orang yang memang berupaya untuk menghasilkan ketertiban politik demi pembangunan. Dan dia konsisten. Yaitu dia soal ekonomi dia kasih aja pada teknokrat UI itu. Udah selesai itu. Nah hari ini saya nggak lihat bahwa Presiden Jokowi punya semacam otonomi untuk menentukan kebijakannya sendiri itu.
Jadi saya duga, dan ini adalah dugaan yang saya susun agar supaya tidak jadi delik, yaitu bahwa beliau menerima semua bisikan sehingga yang keluar di publik adalah kontradiksi. Jadi satu waktu presiden milih soal justice, besok dia ngomong tentang bahaya makar. Jadi nggak ada satu spektrum yang bisa orang pegang presiden ini apa. Nah, itu kritik saya dari dulu. Nah, sekarang kritik itu diambil alih oleh sebuah buku yang berjudul Man of Contradiction. Jokowi's administration apa-apa itu. Kan akhirnya kan terbukti kan, bukan karena saya berkolaborasi dengan penulis, tapi orang asing juga bisa melihat bahwa presiden penuh dengan kontradiksi mengambil kebijakan. Nah itu tentu ada asal-usul politiknya kenapa begitu, mungkin karena banyak faktor yang harus beliau layani. Tapi sekali lagi saya tidak secara pribadi mengucapkan kritik itu, walaupun saya selalu pakai kata dungu. Tapi kata dungu itu saya pilih memang untuk memudahkan orang mengerti apa yang saya mau terangkan. Kalau saya bilang itu mengandung logical fallacies, itu bahasa Inggris, nanti orang apa sih logical fallacies? Bahasa Indonesia ya dungu. Dungu artinya gagal menghubungkan dua premis sehingga tidak bisa menghasilkan kesimpulan yang logis. Itu aja sebetulnya. Bukan diberikan oleh negara, tapi keadaan itu memungkinkan saya untuk mengeksploitasi kelemahan rejim, memungkinkan saya untuk mengkritik pendukung-pendukungnya itu, ya pendukung fanatiknya itu. Jadi hal yang sebetulnya disediakan oleh demokrasi. Tapi kemudian banyak orang yang ingin membatalkan itu. Jadi kalau dibilang ya Pak Jokowi ingin didemo, kenapa ngabalin anggap bahwa demonstran adalah sampah itu kan? Jadi saya anggap bagaimana ini ngabalin masa disuruh Pak Jokowi ucapin hal yang sama. Jadi saya anggap bahwa ya banyak sampah juga di istana yang nggak ngerti demokrasi gitu kan. Tokoh-tokoh yang terlibat di dalam penyusunan Omnibus Law, berapa 12 tokoh itu 90% teman saya kenal tuh. Jadi bagi saya nggak ada problem. Kalau saya mau kasih kritik ya kritik aja kan. Saya tetap kritik Omnibus Law walaupun itu teman-teman saya yang nyusun. Saya kenal banyak semua orang itu. Karena poin saya adalah mesti ada diskursus alternatif supaya perimbangan politik itu tidak dimonopoli oleh juru bicara presiden, oleh KSP segala macam tuh. Kan itu maksudnya. Jadi saya ingin agar supaya kalau kita pakai bahasa akademis yang dipelajari Bung Akbar Faisal, supaya apa yang dicemaskan oleh Noam Chomsky bahwa public opinion dikendalikan sedemikian rupa sehingga menjadi manufacturing consent. Jadi konsensus yang dimanufaktur dibuat seolah-olah itu tidak terjadi. Atau apa yang pernah digambarkan secara metaforik oleh George Orwell dalam novel 1984, yaitu apa namanya, Big Brother is watching you. Big Brother ini dibayangkan partai besar atau kekuasaan yang maha dahsyat yang mengendalikan, bahkan kalimat paling sederhana dari rakyat dikendalikan. Nah saya mau halangi itu tuh, karena itu saya bikin counter discourse, atau kalau bahasa polisi sekarang kontra narasi. Menganggap bahwa dalam demokrasi Pancasila gotong royong lebih penting gitu. Jadi kalau orang pilih itu, lalu orang anggap bahwa saya tidak sesuai dengan pakem yang dibuatkan Pak Jokowi, memang tidak sesuai. Karena saya berbeda, saya menganggap demokrasi itu twin sistersnya adalah oposisi itu. Jadi kalau saudara kembarnya nggak ada, maka kemampuan kita untuk, atau jangan pakai saudara kembar, two faces of Janus. Dewa Janus itu punya dua wajah, wajah bengisnya dan wajah justice-nya, wajah adilnya tuh. Nah kekuasaan kan nggak mungkin selalu adil, nggak mungkin selalu bengis, dia mesti ada di situ. Nah yang justice ini kalau dia tidak dihadirkan maka mesti ada yang kontrol. Itu yang disebut oposisi. Punya satu dalil bahwa siapapun yang diserap oleh kekuasaan dia akan masuk di dalam today's politics-nya itu. Jadi bahasa tubuhnya terpaksa mesti menyesuaikan dengan kekuasaan. Karena itu saya selalu menganggap kekuasaan itu dasarnya tidak mungkin adil. Kalau begitu keadilan datang dari mana? Keadilan datang dari pengendalian kekuasaan. Dari mana pengendalian itu? Dari dalam dirinya. Kalau tidak bisa dikendalikan dari luar dirinya. Kan itu yang disebut sebagai apa namanya dalam akuntansi disebut sebagai audit eksternal.
Jadi kalau perusahaan nggak bisa mengaudit internal, dan biasanya audit internal nggak dipercaya orang, ya diaudit secara eksternal kan. Nah, saya melakukan audit eksternal. Atau bahasa lain, ya ada oposisi tapi PKS oposisi indoor. Nah, saya oposisi outdoor. Ya itu yang terlihat kan. Jadi saya bisa baca itu melalui bahasa tubuh orang-orang di sekitar situ. Jadi saya anggap karena dia terlalu kuat, maka dia terpaksa mesti menyalurkan surplus powernya itu. Akibatnya dia abusive gitu kan. Abusifnya itu bisa terbaca misalnya pada bahasa tubuh Pak Mahfud MD kemarin. Waktu kasih wawancara bahwa pemerintah akan sangat keras mengendalikan ini. Tetapi itu nggak pas kalau Pak Mahfud yang ngomong. Karena kita tahu otak Pak Mahfud itu bagian kanannya adalah politik, bagian kirinya masih akademis gitu. Jadi bahasa tubuhnya kelihatan kaku kan. Maka orang anggap nggak berani mereka. Lain kalau yang ngomong misalnya zaman Pak Harto dulu ya langsung Panglima ABRI yang ngomong gitu. Jadi tetap terbaca ada sebut aja ketidakjujuran di dalam body language dari pembantu presiden untuk menerapkan secara persis apa sebetulnya yang dimaksud dengan ketertiban. Kan presiden nggak mungkin bicara setajam itu tuh. Jadi dari situ saya melihat bahwa besar kekuasaan ini, tetapi dia tidak bertumbuh sebetulnya. Atau saya katakanlah ya kekuasaan politik istana itu membengkak, hanya membengkak, tapi tidak bertumbuh. Karena dia tidak bertumbuh, maka dia tidak bisa menghasilkan diskursus yang betul-betul bisa bikin orang takut. Begitu Mahfud MD ngomong, begitu anak STM bilang, besok kita turun lagi tuh. Jadi nggak ada efeknya kan. Padahal sebagai kekuasaan itu dia efektif kalau tidak menghasilkan, tidak diaktifkan kekuasaan itu. Kalau saya bilang saya efektif mengendalikan Anda, itu karena saya nggak pakai kekuasaan sebetulnya. Begitu kekuasaan dipakai, efeknya hilang. Kekuasaan hanya efektif kalau dia simpan energinya. Energinya. Ini udah dipamerin energinya dari Mahfud MD sampai ngabalin MD udah lakukan hal yang sama. Ibu Puan do not speak democracy karena dia matikan mic. Padahal mic itu ada lambang dari parley itu. Kan mestinya kita bertanya, Ibu Puan kenapa matikan mic itu? Do you speak democracy Ibu Puan? Parlez-vous demokrasi Ibu Puan? Kan begitu kan? Iya. Tetapi mengucapkan itu pun dianggap sebagai tidak sopan karena beliau adalah ketua DPR. Padahal dia bukan ketua DPR dalam pengertian ketua yang punya power. Dia kan cuma speaker. Kan dalam tradisi demokrasi ketua DPR itu adalah ya juru bicara dari house. Kan begitu kan? Yeah. Jadi primus inter pares. Orang suka salah tafsir primus inter pares artinya di atas yang lain, bukan. Diunggulkan dari yang sama gitu. Ya semuanya sama, cuman dipilih speakernya Ibu Puan. Jadi bagian itu juga tidak diajarkan. Nah, mestinya dalil-dalil semacam ini dibuatkan kurikulumnya di partai politik. Supaya orang yang masuk DPR dia tahu bahwa dia itu adalah kacungnya rakyat. Saya pakai kata kacung di situ. Karena memang dia disuruh-suruh oleh rakyat. Di zaman Yunani dipakai istilah Ancilus bahkan, budaknya rakyat. Nah dulu di dalam demokrasi Yunani nggak ada pemilihan, diundi aja karena dianggap semua orang setara untuk mewakili orang lain. Jadi diundi, siapa yang terundi dia masuk parlemen. Karena kompleksitas maka sekarang ada kompetisi. Tapi ilmu bernegara ini harus kita pastikan ada di dalam pengkaderan itu. Konsep dasar demokrasi, konsep dasar keadilan. Nah itu pentingnya negara sebetulnya untuk menghasilkan diskurs itu. Jadi podcast semacam ini juga kan diperlukan. Kan ruang publik kita mengecil. Tetapi dengan ada podcast, ruang publik kita membesar hanya dengan 2-3 kamera, 2 speaker membesar kan. Enggak perlu nunggu kampanye gede-gedean untuk memperlebar ruang publik tuh. Percakapan 2 orang, saya dengan Akbar Faisal yang sering bertengkar di ILC, toh bisa menghasilkan new kind of discourse. Itu yang lebih penting tuh.